Salam semuanya. Shalom. Salam juga buat saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat sore dan menjelang malam. Selamat mengikuti ibadah kami, ibadah online kami dari awal sampai akhir. Saya berharap semuanya menyaksikan video online kami ini secara langsung. Kami semua diberkati Tuhan, semua merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Yang sakit juga Tuhan jamah sembuhkan. Maupun teman-teman kita semua yang ada di luar negeri juga, Tuhan jamah juga, Tuhan sembuhkan. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau memuji, mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Sucikan, kuduskan juga tempat ini Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan. Kami mau berfokus Tuhan.
Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia ada saat ini. Mari kita nyanyikan lebih sukacita lagi. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan buat kita semua yang ada di sini. Selalu baru rahmat Tuhan. Mari kita nyanyi buat Tuhan Yesus tiada berkesudahan. Terima kasih, silakan duduk. Semua bersuka cita? Amin. Amin, yes. Kita mau masuk ke firman Tuhan.
kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Tanggalkan apa yang menjadi pengetahuan dia Tuhan. Sucikan, kuduskan dia Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berbicara pada malam hari ini Tuhan. Karena Tuhan, kami bukan hanya mau mendengar Tuhan Yesus, tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Keluarkan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tegur kami Tuhan Yesus. Lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang berbicara pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami mau belajar lebih lagi. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Tuntun kami Roh Kudus, mampukan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji Tuhan, betapa banyak di tempat ini yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara, saya merasakan lawatan Allah terjadi di tempat ini. Saya merasakan Tuhan hadir di tempat ini, saudara. Tadi ketika saya memuji, ketika saya menyembah Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kita. Hari ini apapun menjadi beban, persoalan di dalam hidupmu, saya percaya hadirat Tuhan memberikan engkau kemenangan. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada lawatan Allah. Di dalam hadirat Tuhan, di mana Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam hidupmu. Anak-anak Tuhan, mari di tempat ini saya mau katakan bagi saudara dan saya, kita bangga punya Tuhan Yesus. Ada amin? Katakan kiri kananmu, aku bangga punya Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau menyampaikan di sekarang bulan apa ya? Aduh, hafal semua. Saya mau bawa tuntunan di bulan Mei buat jemaat umat Tuhan di tempat ini. Saudara, di bulan Mei ini, saudara, pesan Tuhan di bulan Mei untuk saudara dan saya, Tuhan mengingatkan. Ketika saya tanya Tuhan, apa mau yang Tuhan sampaikan? Puji nama Tuhan, saudara. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Di bulan Mei ini, dengar baik-baik. Camkan di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau mengalami pemulihan lawatan Allah di dalam hidupmu. Tuhan katakan, jagalah setiap perkataan saudara dan saya. Amin. Kita baca di dalam Amsal 10 ayat 19. Amsal 10 ayat 19. Ya. Kita baca bersama-sama. Di dalam Amsal 10 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Siapa yang menahan bibirnya, dia berakal budi. Kita baca sama-sama sekali lagi, saudara. 2, 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Hati-hati, jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Lanjut. Tapi siapa yang menahan bibirnya, dia berakal budi. Ada amin, saudara? Diam itu emas. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan ingatkan di bulan Mei ini, yang pertama jaga perkataan kita, kedua jaga hati kita, ketiga jaga telinga kita, yang keempat jaga hidup kita, jaga kekudusan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara, Tuhan katakan jagalah mulut kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ingin semua orang percaya itu menjaga perkataannya. Di bulan Mei ini, saudara, jaga perkataan saudara. Hati-hati, saudara, ketika saudara mau mengucapkan, dipikir dulu ya. Jaga pikiran saudara, kata Tuhan. Ketika saudara mau berbicara, saudara jangan ceplos-ceplos, asal ceplos. Mari renungkan dahulu apa yang mau saudara ucapkan. Saat ini, saudara, Tuhan berkata, kenapa saat kita berbicara, saudara, di mana Tuhan katakan berbicaralah di dalam kebenaran. Siap, saudara? Ketika kita bukan nggak boleh berbicara, bukan nggak boleh berkata-kata, enggak, saudara. Kita boleh berbicara, kita boleh ngomong, saudara. Tapi Tuhan katakan, berbicaralah kebenaran dengan kasih. Amin. Berbicara dengan bijaksana. Berbicara untuk membangun, saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan untuk melemahkan. Oleh sebab itu, hati-hati. Mulut saudara dan saya berkuasa. Ada amin, saudara? Amin. Katakan, mulut saya berkuasa. Mulut saya berkuasa. Sekali lagi, saudara, biar saudara yakin mulut saudara berkuasa. 1, 2, 3. Mulut saya berkuasa. Ada amin, saudara? Saya percaya Tuhan tidak pernah main-main buat saudara dan saya. Tuhan gak pernah main-main. Mata Tuhan selalu melihat kepada saudara dan saya. Ketika saudara membuat perpecahan dengan mulut saudara, ketika saudara membuat di mana pertengkaran dengan mulut saudara, ketika saudara dengan mulut saudara, gosipin orang, jelekin orang, hati-hati, saudara. Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu, hati-hati. Maka firman Tuhan di bulan Mei ini, hati-hati dengan perkataanmu, anak-anak Tuhan. Di tempat ini, anak-anak Tuhan, kita harus jaga perkataan kita. Ada amin? Hari ini, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan pengurapan buat anak-anak Tuhan. Ada amin? Tuhan sedang mempersiapkan siapa anak-anak Tuhan yang boleh menerima pengurapan ilahi. Dan siapa anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan Yesus.
Saudara kekasih, siapa yang mau dipercaya oleh Tuhan? Angkat tangannya. Katakan, aku mau dipercaya Tuhan. Aku mau dipercaya Tuhan. Selain kita percaya pada Tuhan, kita juga mau menjadi umat Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan Amin. Yesus. Ada amin? Amin. Sekali lagi katakan, aku mau dipercaya oleh Tuhan. Aku mau dipercaya oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara, hati-hati. Iblis sedang menabur buat hidup saudara hari-hari ini. Kita mulai introspeksi diri kita. Hati-hati, iblis sedang menabur kebencian di dalam hidup saudara dan saya. Hati-hati, iblis sedang menabur emosi di dalam hidupmu. Iblis sedang menabur dendam, sakit hati di dalam hidup saudara. Bahkan iblis sedang menabur di mana mulut saudara dan saya itu tidak bisa dikendalikan lagi, saudara. Mulut kita nggak bisa dikendalikan. Cepat emosi, cepat marah, cepat gosipin orang, ngatain orang, menghakimi orang, saudara. Ini pekerjaan iblis. Hati-hati, saudara. Hati-hati, mari kita lihat diri kita sendiri hari-hari ini. Seringkali kita tanpa menyadari. Seringkali jari kita, yuk angkat tangannya, yuk ikuti saya. Angkat telunjuk saudara. Kita praktekkan di tempat ini. Saat saudara menunjuk jari saudara kepada seseorang, saudara boleh tunjuk siapa aja yang ada di tempat ini. Saya mau tunjuk Timo. Saudara boleh tunjuk siapa aja. 1 jari menunjuk kepada orang lain, 4 jari menunjuk kepada Kita. diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan katakan, hati-hati anak-anakku. Hati-hati. Ketika kita mau melakukan, kita mau introspeksi diri kita dulu. Baru kita menunjuk orang lain. Saat saudara dan saya berbicara, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merasa benar sendiri. Orang yang selalu menunjuk orang lain, tidak pernah introspeksi diri sendiri. Orang seperti ini, saudara, Tuhan katakan dia berbicara, tidak ada tanda firman di dalam hidup. Orang seperti ini tidak ada apa-apanya. Dia merasa egois, dia benar sendiri. Tidak ada buah firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hati-hati, saudara. Bagaimana Tuhan mengalami, bagaimana Tuhan memberkati, dan engkau mengalami berkat Tuhan. Hari ini, saudara, mari kita melihat di dalam perkataan kita, dalam mulut kita, adakah tanda-tanda firman yang menyertai orang percaya hari-hari ini? Banyak orang percaya yang mulutnya, yang perkataannya gak pernah membangun, saudara. Banyak orang percaya sudah melayani Tuhan, mungkin jadi hamba Tuhan, yang mulutnya, yang perkataannya selalu jelekin orang lain, gosipin orang lain. Kenapa? Karena aku merasa paling hebat, paling benar. Hati-hati, saudara. Perkataannya yang banyak, yang rohani, waduh hebat. Perkataannya rohani, tapi kehidupannya tidak ada buah-buah firman. Anak-anak Tuhan, di tempat ini kita boleh perkataan kita rohani, tapi kita harus memiliki buah-buah firman di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara? Amin. Siap, saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada buah firman di dalam hidup kita. Bukan rohani terus rohani, tapi nggak ada buah dalam hidupnya. Tuhan gak suka, saudara. Tuhan geram kalau kita seperti ini, gak ada buah-buah roh. Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati terus? Supaya kita menyimak firman Tuhan ini, saudara. Itu maunya iblis. Maunya siapa, saudara? Iblis. Sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan buka celah, saudara. Jangan apa? Buka celah. Katakan kiri kananmu, jangan buka celah. Jangan buka celah. Amin. Iya. Jangan terpancing, saudara. Jaga hatimu. Kalau ada orang yang jelekin kamu, ada orang yang menghakimi kamu, gosipin kamu, gak usah kepancing. Jaga hati kita. Amin. 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 Jaga hati saudara. Oh, kenapa? Jangan heran, saudara. Ketika saudara menghadapi hal seperti ini, jangan heran. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat. Amin. Amin. Jangan heran. Karena iblis sedang mencari celah buat anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam dia.
Amin. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan buka celah. Selain jaga perkataan kita, jagalah Hati. hati kita. Jaga hati anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan buka celah. Jaga juga mulutmu. Jaga juga sikapmu. Miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin? Amin. Miliki apa saudara? Hati yang benar di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saat saudara menghadapi orang-orang di sekitar kita yang membuat saudara kepahitan, yang membuat saudara marah, yang membuat saudara tersinggung, bahkan membuat saudara diolok-olok, membuat saudara mungkin menghakimi hidup saudara, Tuhan katakan jangan membalas. Tuhan katakan jangan apa saudara? Jangan membalas. Mungkin engkau sedang digosipkan di luar sana, jangan takut saudara. Ketika saya bertanya, Tuhan katakan, nak, jangan meresponi. Ketika saya mungkin ada yang gosipin, ada yang ngomongin saya, ada yang menyinggung saya, Tuhan katakan, nak, jangan apa? Jangan diresponi. Jangan diresponi, nak. Jangan ingin membalas. Orang-orang yang jahat kepada engkau, jangan ingin membalas. Tuhan katakan berdiam saja, nak. Jangan merespon. Berdiam saja. Apalagi kalau kita tahu itu perbuatan siapa, saudara? Setan. Perbuatan iblis. Kita harus sudah tahu, saudara, perbuatan-perbuatan setan yang melemahkan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, perbuatan perpecahan, perbuatan yang mengacaukan hidup saudara, fokus saudara kepada Tuhan, itu perbuatan setan, perbuatan iblis, saudara. Oleh sebab itu, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kita jangan respon orang-orang seperti ini. Jangan direspon, saudara. Kenapa? Karena Tuhan katakan belajar anak-anakku untuk mengampuni. Kalau saudara merespon apa yang mereka lakukan di dalam hidup saudara, fokusmu akan beralih, kata Tuhan. Ketika Anda merespon orang-orang yang menyakiti hidup saudara, fokus saudara akan beralih pada orang yang menyakiti saudara. Ketika Anda mengalami difitnah orang, dihakimi orang, fokusmu akan beralih pada orang yang memfitnah hidup saudara. Jangan, kata Tuhan. Jadi jangan respon. Orang mau jelekin saudara, mau ngomongin saudara, mau ngapain saudara, jangan merespon mereka. Kuncinya hanya satu. Fokus kita hanya apa yang Tuhan katakan, yaitu belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Ada amin, saudara? Tuhan katakan apa? Mengampuni saja. Kenapa saudara mengampuni? Karena Tuhan akan membela saudara dan saya. Amin. Kita adalah anak-anaknya Allah. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia tahu apa yang sedang saudara hadapi. Saudara percaya Tuhan akan bela saudara. Katakan, Tuhan akan bela saya. Aku akan dibela Tuhan. Siapa percaya terjadi hari ini? Amin. Dengar baik-baik, saudara. Jangan buka celah. Jangan terkecoh oleh siasat-siasat iblis yang selalu memakai berbagai macam cara untuk melemahkan hidup saudara dan saya. Hati-hati. Siasat-siasat iblis ingin melemahkan hidup saudara dan saya. Jangan terkecoh. Banyak cara iblis untuk menjatuhkan, menghancurkan hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa? Mulut kita. Berjaga-jaga apa? Hati kita. Jaga-jaga apa? Pikiran kita. Jaga-jaga telinga kita, pendengaran kita. Kalau mendengar hal-hal yang gak baik, udah, saya gak mau ngedenger hal-hal yang seperti itu, sampah, saudara. Lebih baik saya tidak merespon. Kalau saya merespon, fokus saya akan kepada apa yang saya akan respon. Tapi ketika saya tidak merespon, fokus saya tetap kepada Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Iblis akan selalu mencari segala cara. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Seringkali iblis mencari segala cara untuk membatalkan rencana Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hati-hati. Kenapa saudara kita harus peka? Kenapa saudara harus selalu fokus kepada Tuhan?
Karena iblis nggak pernah tinggal diam. Saat saudara mau dipakai Tuhan, saat saudara mau diberkati sama Tuhan, iblis nggak suka. Iblis nggak senang, saudara. Oleh sebab itu, dia selalu membatalkan rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita kepahitan, dengan cara kita marah, benci, tersinggung, sakit hati. Itulah pekerjaan iblis. Kalau kita tahu itu, kita tinggalkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kenapa? Saudara adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan dahsyat. Amin. Saudara adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Saya percaya seperti Daud. Daud orang yang diurapi Tuhan. Walaupun dia seorang gembala domba, tapi dia diurapi Tuhan. Ciri kenapa Daud diurapi? Orang yang diurapi selalu Tuhan tolong, Tuhan bela. Amin. Ketika dia menghadapi Goliat, ketika dia menghadapi singa, Daud selalu berkemenangan. Kenapa, saudara? Karena dia diurapi oleh Tuhan. Begitupun anak-anak Tuhan di tempat ini, jangan takut. Jangan takut, saudara. Kita punya Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Katakan yuk sama-sama. Saya punya Tuhan yang besar di dalam hidup saya. Saya punya Tuhan yang besar. Amin. Dialah Yesus Kristus. Amin. Dia yang selalu membela saya. Dia yang selalu menolong saya. Dia yang selalu mengurapi saya. Ada amin, saudara? Amin. Iblis tidak tinggal diam, saudara. Ketika Anda berkata, saya diurapi Tuhan. Dengar baik-baik. Di akhir zaman ini, di bulan Mei ini, Tuhan akan membangkitkan jenderal-jenderalnya Tuhan. Amin. Di bulan Mei ini Tuhan akan membangkitkan di mana pahlawan-pahlawannya Tuhan. Amin. Amin. Di bulan Mei ini Tuhan akan mengurapi orang-orang yang mungkin sederhana seperti Daud, tapi Tuhan akan urapi saudara dan saya. Ada amin? Amin. Ada pengurapan supranatural turun dalam hidup saudara dan saya. Ada pengurapan ilahi dari surga turun buat saudara dan saya. Sebab itu anak-anak Tuhan, jangan takut anak-anak Tuhan. Sekalipun iblis tidak tinggal diam untuk menghancurkan jenderal-jenderalnya Tuhan, menggugurkan jenderal-jenderalnya Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini gak usah takut. Anak Tuhan punya kuasa yang lebih besar di dalam hidup saudara. Kita punya Yesus. Sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, apakah engkau siap dipakai Tuhan? Apakah engkau siap untuk dipakai Tuhan? Amin. Kita harus siap untuk melayani Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan di bulan Mei ini, saudara, saya mau katakan, bulan Mei ini bulan yang spesial. Ada amin? Amin. Katakan yuk supaya ingat, bulan yang spesial Bulan spesial buat saya, buat saya. buat saudara. Buat saya. Sekali lagi, bulan Mei ini bulan yang spesial buat saya. Tunjuk temannya. Buat saudara, buat saudara, buat saudara, buat saudara, buat kita semua. Ada amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, saya percaya. Tuhan katakan, ketika saya tanya Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan? Nak, sampaikan kalau bulan Mei ini bulan yang spesial. Amin. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang spesial buat saudara dan saya bisa mengendalikan perkataan kita. Kenapa? Saya tanya Tuhan, kenapa? Karena apa yang kau perkatakan di bulan Mei ini, Tuhan akan nyatakan di dalam hidupmu yang percaya. Amin. Jadi jangan sembarangan kalau ngomong. Jangan yang jelek-jelek, yang negatif. Berbicaralah yang positif. Ada satu ayat yang Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatin saya nih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan yang memberi kekuatan, yang memberi kesembuhan, yang memberi pemulihan, yang memberi kemenangan, yang memberi kelepasan malam hari ini. Ada amin. Siapa yang percaya? Itulah bulan spesial buat saudara dan saya. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, perkara-perkara apa yang sedang kau hadapi, karya Allah yang ajaib akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pengurapan supranatural malam hari ini akan Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara. Saudara adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan. Kendalikan lidah kita. Kenapa sebentar lagi kita akan merayakan Pantekosta, saudara?
kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Saya sedang puasa, saudara. Sudah hari kedua. Saya mau puasa sampai nanti. Saya sedang puasa. Saya mengajak jemaat. Siapa yang mau ikut dengan saya? Puasa. Ayo kita puasa. 21 hari. Siap? Siap. Karena saya percaya saat saya berpuasa, di saat ini saya akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya akan mengalami lawatan Tuhan dalam hidup saya. Saya akan melihat pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Apapun beban masalah persoalan dalam hidup saya. Seperti barusan Roh Kudus katakan di hati saya. Katakan anak-anak Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Yang memberi aku yang sakit, katakan memberi aku kesembuhan. Amin. Amen. Yang lemah memberi engkau kekuatan. Bahkan memberi engkau kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Percaya saudara, ketika engkau mengimani firman itu akan jadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Berkatakan firman Tuhan setiap hari di dalam hidupmu. Karena saat ini saudara, belajar mengendalikan lidah kita. Karena lidah-lidah api akan turun dari surga buat saudara dan saya. Ketika Anda memberkatakan firman-firman itu akan jadi dalam hidup saudara. Akan jadi nyata dalam hidup saudara. Ketika saudara berkata, Tuhan aku diberkati Tuhan. Saudara, Tuhan berkati saudara. Amin. Dengan iman katakan saudara. Saat ini saudara, Tuhan katakan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang menjadi utusanku. Tuhan sedang mencari. Beberapa waktu yang lalu saya berkata pada jemaat yang sedang berdoa, anak-anak Tuhan terus menyembah Tuhan, terus tinggikan Tuhan dalam mulut kita untuk memuji Tuhan, mulut kita untuk menyembah Tuhan, mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan, mulut kita terus dalam keadaan susah, dalam masalah persoalan, mulut kita tidak pernah berhenti untuk memuji menyembah Tuhan. Ada amin saudara? Lakukan itu di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena ketika saya memuji-muji Tuhan, ketika saya masuk di dalam ruang maha kudusnya Tuhan, saya boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami lawatan Tuhan, saya mengalami kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam hidup saya. Ada amin saudara? Tuhan katakan, anak-anakku, jangan engkau berdiri di pelatarannya Tuhan. Jangan engkau berdiri di pelatarannya Tuhan. Jangan engkau melihat ruang maha kudus itu dari pelatarannya Tuhan. Tapi belajar, gunakan perkataanmu, mulutmu untuk memuji, menyembah Tuhan. Masuk di dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Tirai itu sudah terbuka oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Ketetapan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sebab ini mari pergunakan anak Tuhan. Di tempat ini saudara, dengar baik-baik. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau siap menjadi utusan-utusan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Seperti di kisah para rasul. Saudara siap saudara? Amin. Dan Tuhan katakan juga, supranatural Tuhan akan dinyatakan buat saudara yang percaya. Ada amin? Katakan kiri kananmu, supranatural Tuhan. Amin. Amin. Apa sih supranaturalnya Tuhan akan dinyatakan? Saat engkau berkata yang baik, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Saat engkau mengatakan yang buruk, akan terjadi juga dalam hidupmu. Pilih, mau memperkatakan yang mana? Katakan yang baik. Katakan firman. Bapa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi aku kelegaan, berikan aku kekuatan, berikan aku jalan keluar, memberikan aku kemenangan, memberikan aku kesembuhan. Amin saudara. Kembali Tuhan ingatkan, di bulan Mei ini saudara dan saya akan menerima pengurapan yang baru. Ketika saya berdoa Tuhan, tadi sebelum saya beribadah ke tempat ini, saya masuk di ruang doa. Saya menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, lawat kami jemaat umat penabur benih yang akan tatap muka. Lindungi kami Tuhan. Bungkus kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan kepada saya. Kalau hari ini saudara yang ada di tempat ini, saudara akan menerima pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Tuhan akan melihat setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang datang ke tempat ini bukan karena kebetulan, karena Tuhan Yesus mau mengurapi engkau dengan pengurapan yang baru. Di bulan Mei ini Tuhan berikan pengurapannya yang baru bagi saudara dan saya. Kita percaya itu saudara. Bahkan tadi Tuhan katakan,
Tuhan akan melihat siapa yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Apakah saudara menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Amin. Karena Tuhan tidak main-main hari-hari ini, saudara. Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Tuhan bisa pakai Anda. Tapi tidak menjadi kepercayaan Tuhan. Saudara, pilih mana? Pilih kita dipakai Tuhan, tapi kita dipercaya oleh Tuhan. Tapi kita dipakai Tuhan, tidak dipercaya oleh Tuhan. Pilih yang mana? Pilih dipakai Tuhan dan dipercaya oleh Tuhan. Itulah yang paling penting di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, ketika kita melayani, Tuhan beri kepekaan buat saudara. Untuk berbicara, untuk mengambil keputusan. Bahkan kita bisa dapat menjaga hati kita. Itu saudara diberi kepekaan oleh Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan, kita mau menjadi alat kepercayaannya Tuhan. Amin. Katakan lagi sama-sama, saya mau menjadi alat kepercayaannya Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ketika saudara saya dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan beri kepekaan. Siap? Siap. Siap terima kepekaan Tuhan? Amin. Mari kita hari ini, saya mau Tuhan. Tuhan akan memberi kepekaan di dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan akan membawa saudara kepada musim yang baru. Dimensi yang baru. Di bulan yang baru, bulan Mei, saudara mengalami lawatan, mujizat, pertolongan, bahkan kasih Tuhan begitu nyata, ajaib dalam hidup saudara. Amin. Amin. Di bulan Mei ini juga bulan yang spesial buat saudara dan saya. Apa sih spesialnya? Karena Tuhan mau mempercayai saudara lebih lagi. Ada amin? Katakan, Tuhan mau mempercayai saya lebih lagi. Percaya berkat, mungkin saudara mau diberkati Tuhan. Terima lebih lagi. Dipercayakan apa lagi? Dipercayakan pelayanan, dipercayakan mendoakan orang sakit jadi sembuh. Banyak saudara. Ketika Anda menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, mungkin Tuhan akan memberkati hidup saudara, memulihkan ekonomimu, usahamu. Saya percaya ketika Anda menjadi kepercayaannya Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Amin. Tadi Tuhan mau mempercayakan saudara apa? Lebih lagi. Bukan yang biasa-biasa, yang lebih lagi. Wow, luar biasa. Ini pesan Tuhan saudara. Bagi saudara dan saya. Di tempat ini anak-anak Tuhan, mari di bulan Mei ini saudara, minta Tuhan lawat aku. Di bulan Mei ini saudara minta Tuhan penuhi aku Tuhan dengan Roh-Mu. Di bulan Mei ini saudara minta Tuhan utus aku. Amin. Saudara siap? Amin. Di bulan Mei ini minta apa saudara sama Tuhan? 1, 2, 3, lawat aku Tuhan. Buka hatimu saudara, sungguh-sungguh biar Tuhan melawat saudara, bukan hanya mengikuti saya. 2, 3, lawat aku Tuhan dalam nama Yesus. Penuhi aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Dan aku percaya aku mengalami terobosan. Aku mengalami kegerakan. Dan aku mengalami kemuliaan demi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya katakan amin. Katakan amin saudara. Amin. Amin saudara. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Yesus ada di tempat ini. Saya melihat kemuliaan Allah turun di tempat ini saudara. Kita percaya Tuhan, lawat aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Ketika saudara berkata dan membuka hatimu, saudara akan mengalami dimensi yang baru, musim yang baru dalam hidupmu, pengurapan yang baru dalam hidupmu. Saudara, Tuhan mau pakai siapapun saudara. Saudara, Tuhan tidak melihat siapa saudara. Tapi saya percaya ketika engkau membuka hati buat Tuhan, Tuhan mau pakai saudara dan saya di tempat ini. Saudara siap? Amin. Saudara mau? Amin. Siap dipakai Tuhan? Kemarin hari saya udah sampai ke tanggal 1. Ketika kita melayani
Jangan pilih-pilih saudara. Jangan lihat di lingkup yang besar. Walaupun di lingkup yang kecil di tempat ini, saudara, saya bukan nggak merasa kecil, saya kecil ya. Tempat kami ini gereja yang kecil ya. Tapi saya percaya kuasa Tuhan dahsyat. Amin. Jadi mari saudara, oleh sebab itu anak-anak Tuhan, ketika kita mau melayani, ketika Tuhan mau pakai setiap kita, jangan kita melihat di lingkup yang besar atau yang kecil. Yang paling penting, aku dipakai Tuhan, aku dipercaya Tuhan, aku siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupku untuk melayani. Ada amin? Amin. Tuhan katakan, ketika engkau melayani orang lain, ketika engkau melayani siapapun, dan Tuhan katakan, aku akan melayani engkau. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Ketika saudara melayani siapapun, dan engkau akan dilayani Tuhan. Ada amin? Siap melayani Tuhan? Amin. Kalau engkau mau dilayani oleh Tuhan, ayo kita melayani Tuhan. Di tempat ini, saya mengajak saudara untuk melayani Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Saudara, kita mau menang di dalam proses karakter kita. Seringkali karakter kita itu diproses. Ketika kita mau bereskan hari ini diri kita kepada Tuhan, kita mau bereskan, kita mau berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, maka saya percaya setiap kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya ketika saudara minta pada Roh Kudus, kendalikan hidup saya Roh Kudus, pimpin saya Roh Kudus, tuntun saya Roh Kudus, karena saya tidak dapat berjalan tanpa tuntunan dan penyertaan-Mu. Terus berdoa saudara, anak-anak Tuhan. Ketika kita minta doa tuntunan dari Allah Roh Kudus, maka janji Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini di bulan Mei, janji Tuhan akan dinyatakan buat saudara dan saya. Kalau saudara mengalami keajaiban di bulan Mei ini, nanti boleh bersaksi ya. Biar semua mengalami berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Di bulan Mei ini, mari kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Yang pertama, jaga apa saudara? Jaga perkataan, jaga hati, jaga pikiran, jaga telinga, jaga hidup kita dengan kekudusan. Artinya, biarlah mulut kita selalu memuji-muji Tuhan. Yesaya 58 ayat 11 dan 12 terakhir ini saudara. Semangat ya kalau udah terakhir. Luar biasa. Wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Semangat kalau bulan ini udah bilang terakhir ya. Kita baca yuk Yesaya 58. Ya. Ayat 11. Yesaya 58 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau. Stop dulu saudara. Tuhan akan menuntun engkau. Apa firman Tuhan katakan? Senantiasa. Senantiasa. Bukannya sekali-sekali. Bukannya sekali-sekali doang, ada waktunya. Enggak. Senantiasa artinya selama-lamanya. Ada amin. Tuhan akan menuntun apa saudara? Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan apa? Memuaskan. Akan memuaskan di tanah yang Kering. wow, janji Tuhan ajaib. Lanjut. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Ini janji Tuhan buat orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang siap untuk mengalami perubahan, baik karakter, baik hidup saudara. Saya percaya inilah pembaharuan yang saya mau katakan. Inilah urapan yang baru buat saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan akan memuaskan apa? Hatimu. Wow, luar biasa. Tuhan akan memuaskan hati setiap kita. Anak-anak Tuhan yang selalu berserah, mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, selalu memuji, menyembah Tuhan, selalu memberikan hidup saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini janji Tuhan. Lanjut saudara. Engkau akan seperti apa? Taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah. Katakan yuk sama-sama, Tuhan, aku akan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin.
senantiasa berbicara itu selama-lamanya. Orang yang bisa menjaga perkataannya, orang yang bisa menjaga hatinya, kita akan menerima ayat yang ke-11 ini dalam hidup kita. Kita akan menerima air yang tidak pernah mengecewakan hidup saudara dan saya. Ada amin? Yuk sama-sama katakan, aku akan menerima air yang tidak pernah mengecewakan. 1, 2, 3. Aku akan menerima air yang tidak pernah mengecewakan. Ada amin? Amin. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Mata air yang tidak pernah mengecewakan kita adalah Roh Kudus yang ada tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Ada mata air yang tidak pernah mengecewakan hidup saudara dan saya. Dia selalu menuntun engkau. Dia selalu memberkati engkau. Dia selalu memberi engkau kekuatan. Bahkan dia membawa saudara di dalam pembaharuan di dalam hidup saudara dan saya. Mata air itu berbicara Tuhan Yesus. Mata air itu berbicara Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Sebab itu hari ini orang yang punya karakter hati yang mulia, hati yang tulus, hati yang mau melepaskan pengampunan, Tuhan katakan air hidup itu akan mengalir di dalam hatimu. Amin. Air hidup itu akan mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Mata air itu akan ada di dalam hidup saudara dan saya dan tidak pernah kering. Ada amin saudara? Amin. Dan mata air itu tidak pernah mengecewakan hidup saudara dan saya. Dialah Tuhan Yesus. Ayat yang ke-12 terakhir lagi. Yuk. Biar enggak nundutan. Banyak yang nundutan nih. Yuk 12 baca sama-sama. 2, 3. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Wow, udah lama nih reruntuhan, berarti udah hancur. Hidup yang kecewa, hidup yang hancur. Lanjut. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok, yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ada amin saudara? Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya yang hari ini mau diubahkan karakter hidupmu. Ada amin? Miliki hati yang tulus, miliki hati yang mulia, miliki hati yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, dan miliki hati yang siap mengampuni. Ini rahasia untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Ini rahasia untuk menerima apa saudara? Berkat Tuhan dalam hidup saudara. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Mari mulai hari ini, di bulan Mei ini Tuhan katakan engkau akan mengalami berkat Tuhan melimpah. Kalau engkau bisa menjaga mulutmu, jaga hatimu, jaga telinga, jangan dengar omongan orang. Orang menggelekin kamu, ngomongin apa, bodoh amat, bukan urusan saya. Saya mau berdiam diri aja di hadapan Tuhan. Saya mau memuji menyembah Tuhan saja. Saya mau mengangkat tangan saja sama Tuhan, karena saya percaya segala perkara yang aku dapat kutanggung bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi aku kesembuhan, kelegaan. Itulah karakter yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Jangan biarkan kekecewaan, amarah itu ada di dalam hidup saudara. Jangan biarkan sakit hati itu ada di dalam hidup saudara, karena itu akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan katakan di dalam ayat 12, mari bangun kembali, bangun kembali, bangun kembali. Reruntuhan yang sudah runtuh, engkau bangun kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Dan sebab itu engkau akan menerima mata air yang tidak pernah mengecewakan engkau. Terus menyembah Tuhan, terus hidup di dalam Tuhan, terus melayani Tuhan, terus berikan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan katakan, Roh Kudus katakan buat saudara dan saya di tempat ini, hari ini juga engkau akan menerima mata air yang terus menuntun engkau, dan air itu akan terus memancar sehingga hidup yang kekal. Amin. Amin. Sampai hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau mau menerima mata air yang tidak pernah mengecewakan engkau, buka hatimu, terima Tuhan Yesus, datang sama Tuhan sungguh-sungguh, ya, dengan motivasi yang benar. Hidup mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buka hatimu, terima Tuhan Yesus.
Firman Tuhan sudah disampaikan pada malam hari ini. Firman Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan sudah berikan. Mari, keputusan ada di tangan saudara. Keputusan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau menerima mata air kehidupan di dalam hidupmu, mari hari ini buka hatimu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena mata air itu tidak pernah mengecewakan engkau. Dialah Tuhan Yesus. Dialah Bapa di surga. Dialah Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu mari, ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, di mana mata air ini tidak pernah mengecewakan engkau. Amin. Kita siap di dalam pengurapan. Mari saudara, setiap pribadi boleh berkata, malam hari ini kita tundukkan kepala kita. Saudara mau berkata, Tuhan, lawat aku. Lawat aku. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Namun aku percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kasih Tuhan mengalir bagi jemaat umat-Mu di tempat ini. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini. Malam hari ini bereskan. Bereskan bersama dengan Tuhan. Apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang ada di dalam hatimu saat ini. Mungkin kau mengalami yang tadi saya sudah sebutkan. Hari ini, biarlah kau membereskan, berdamai dengan Tuhan Yesus. Berdamai dengan sesama. Lepaskan pengampunan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan mencari orang-orang yang selalu intim, dekat dengan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang siap untuk dipercaya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, saya percaya persiapkan untuk perjamuan kudus. Baru kita masuk di dalam pengurapan. Dan saya percaya di bulan Mei ini kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Karena Tuhan masih berkarya di dalam hidupmu. Ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan. Bahkan Tuhan katakan, tangan Tuhan yang selalu menopang hidupmu. Ada mata air yang tidak pernah mengecewakan engkau. Mari anak-anak Tuhan, para singer, saya untuk mengundang untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian. Mari persiapkan untuk perjamuan kudus. Glory, haleluya, haleluya. Dia Yesus telah mati. Gloria rahmat. Setiap pribadi berdoa, saudara. Saudara telah dipilih oleh Tuhan. Saudara telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Saudara, Tuhan tahu engkau saat ini.
kami Bapa. Layakan kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Perkataan, perbuatan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Basuh kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Roh Kudus. Ampuni kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami percaya Tuhan memberkati perjamuan kudus-Mu. Kami boleh mengingat betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Karena karya salib-Mu adalah kemenangan di dalam hidup kami. Karya salib-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami, menyelamatkan kami, bahkan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, di dalam perjamuan kudus-Mu ini Bapa, kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah jadi sembuh sekarang. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang kekurangan Tuhan diberkati. Bahkan menghadapi tantangan, masalah, persoalan, pergumulan, aku percaya Tuhan berikan jalan keluar, kemenangan. Karena salib adalah kemenangan bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menghormati Tuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan berbicara bagi setiap anak-anak Tuhan malam hari ini. Firman Turi Behese. Mari saudara, angkat roti lebih dari atas kepalamu dan dengarlah firman Tuhan. Urimai shiki the light, do here shake the light Jesus. Aku percaya Tuhan yang memberkati kami dari surga di tempat ini. Unimahui bisikin di lodge. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kami mengalami berkat Tuhan. Kutuk-kutuk kami lepaskan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dewi masih kini naik, kemenangan terjadi atas hidup kami. Keselamatan kekal, urinai sinai, dan Tuhan materaikan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara dengar firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Rabbah sikini naik. Kami bersyukur Bapak Surgawi. Terima kasih Yesus. Ya Rabbah sikini naik. Aku percaya darah-Mu yang menyucikan kami, menguduskan kami. Darah-Mu yang menyembuhkan kami, membungkus karebesikin darah darah-Mu yang tercurah di kayu salib memberi kami kemenangan, kelepasan Tuhan. Salib-Mu memberi kami hidup Tuhan di dalam nama Yesus. Mari saudara dengar firman Tuhan. Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru di dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, masih kira naikkan
saudara. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Kira bahasi kini Kina mahasi kini. Kita tidak bersentuhan. Jadi roh Allah sendiri nanti yang mengurapi engkau. Nanti dibagikan saudara, buka tangan saudara. Buka hatimu. Terima pengurapan dari surga. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti ikuti apa yang saya perintahkan. Biarlah api dari surga turun di dalam hidupmu. Terima kuasa Tuhan penuh Roh Kudus. Terima kesembuhan. Terima kemenangan. Terima pemulihan dari Tuhan Yesus. Mari minta penuhi Tuhan.
Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Yes. Yang sakit disembuhkan, semuanya dipulihkan dan dimenangkan. Kita mau masuk ke persembahan untuk petugas kolektor. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembali bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan tulus. Tuhan berkati uang ini Tuhan. Tuhan pakai uang ini untuk memperluas daerahmu Tuhan Yesus. Tidak bisa memberi juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian Allah itu baik. Silakan duduk. Kita mau menyaksikan video akhir pekan.
Hidup ini proses, saudara. Setiap kita pasti menghadapi yang namanya masalah. Setiap kita pasti menghadapi yang namanya persoalan, pergumulan, sakit, penyakit dalam hidup kita. Namun firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Satu hal, saudara, saya mau katakan di tempat ini. Kualitas iman kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya saat ini segala kuasa-kuasa iblis yang menghitam setiap Tuhan okultisme kami putuskan, kami lepaskan, kami katakan di dalam nama Yesus, kami kuburkan di dalam nama Yesus. Roh perdukunan kami putuskan di dalam nama Yesus, kami kuburkan oleh kematian, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dan kebangkitan terjadi, hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebangkitan dari angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku dalam perjanjian. Terima kasih sudah menyaksikan Gembala Bertekan. Saya untuk minta doa syafaat, dengan hormat saya minta Bapak Silas untuk mendoakan doa syafaat. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita. Bapa yang bertata dan bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Malam hari ini kami mengucap syukur kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena kasih karunia-Mu kepada kami. Kami telah selesai kebaktian ini, tapi bukan segalanya berakhir. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita kemanapun kami pergi, Bapa. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan RT RW. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, Bapak. Kemanapun mereka melangkahkan kaki, Bapak. Tuhan Yesus menyertai mereka satu persatu. Amin. Terima kasih banyak. Hamba berdoa juga untuk jemaat di tempat ini. Amin, Yesus. Tuhan Yesus lindungi mereka dengan darah Yesus Kristus. Segala kuasa gelap yang menutup usaha dan pekerjaan mereka, darah Yesus menghancurkan semua kutuk-kutuk dan mantra-mantranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus buka jalan bagi mereka. Darah Yesus membuka masa depan bagi mereka. Berkat curahkan kepada anak-anak murid tempat ini, ya Bapak. Terima kasih banyak. Kami mau berdoa, kita angkat tangan, arahkan kepada Pak Ibu Gembala kami. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, bungkus Ibu Lani dan Pak Yusuf dan keluarganya dan anak cucunya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari mereka semakin berkurang, Tuhan Yesus selalu bertambah di dalam diri mereka, Bapak. Dan misi mereka juga berkati, Bapak, menjadi berkat, menjadi tinggi dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di Indonesia, Bapak. Terima kasih, Bapak. Turunkan tangan. Hamba mau berdoa juga untuk jemaat yang ada hari ini, Bapak, yang punya sakit. Amin. Dimanapun saudara, letakkan tanganmu, Bapak.
Dalam nama Yesus. Gramasi kinarabata sakarara Yesus. Dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, tumor, kanker, leukemia, hamba tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh hari ini juga Bapa. Darah Yesus yang berkuasa Bapa. Amin, amin, amin. Darah Yesus menghancurkan semua kutuk dari iblis Bapa. Di dalam darah mengalir darah Yesus Darah Bapa. Tuhan Yesus, ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba mau berdoa juga untuk yang berbau berat, taruh tangan di dada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan anak-anakmu di sini Bapa, yang beban berat, Aku percaya. yang masalah ekonomi Bapa. Mari Bapa buka jalan bagi mereka sebesar-besarnya Bapa, dan menyertai mereka dimanapun mereka berlangkah Bapa. Tuhan Yesus menyertai mereka Bapa. Terima kasih banyak. Turunkan tangan. Ada satu ibu yang sakit hari ini dan menderita di paru-parunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau Bapak sembuhkan dia, belas kasihan kepada dia Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan dia Bapak. Darah Yesus kebarata sakar. Nakiri mana kara sebekara kakak. Yukrabana sikiraya ramasik. Di dalam nama Tuhan Yesus, be healed. Be healed. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak. Hamba mau berdoa juga untuk WL Singer di tempat ini Bapak. Urapi mereka satu persatu. Persenjatai mereka dengan tongkat kepada mereka satu-satu. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Bapak. Supaya mereka tiap hari selalu memuji dan menyembah Yesus Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi juga kami akan pulang Bapak. Sertai kami Bapak, yang membawa kendaraan Bapak bungkus dengan kuasa dari Yesus. Malaikat menjaga depan, belakang, samping, kiri, kanan. Yang berjalan kaki, kami minta malaikat menyertai mereka. Tibakan mereka dengan selamat sampai di tujuan mereka. Hamba percaya COVID tidak akan melanda umatmu yang di tempat ini. Karena kami telah dimeterai oleh darah Yesus Kristus. Yahweh Elohim telah memberkati kami Bapa. Segala penyakit kami tolak, kami tebas di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami pulang Bapa, kami rindu terima berkat dari hamba-Mu. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri, angkat kedua tangan. Taruh tangan kananmu di kepalamu masing-masing. Ikuti saya berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menerima kesembuhan. Aku sudah sembuh. Dan aku akan menyembuhkan orang-orang di sekitarku. Aku sudah menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku pun akan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Aku sudah menerima pemulihan dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku pun akan memulihkan orang-orang di sekitar kami. Aku sudah menerima kemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memenangkan banyak jiwa. Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami Tuhan, Tuhan mengurapi dengan pengurapan supranatural turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, bahkan anak menantu cucumu, suamimu, istrimu, usahamu, bisnismu, ekonomimu diberkati Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan minyak, anggur, gandum yang baru di dalam kehidupanmu. Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus yang manis dan kasih yang sempurna akan jadi nyata dalam hidup kami. Kami tidak berhemat, kami tidak kekurangan, sebab Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kemanapun kaki kami melangkah berjalan,
Tuhan menyertai kami. Tuhan mengcover, membungkus kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sehingga COVID-19 tidak dapat menyentuh tubuh kami, keluarga kami, bahkan anak menantu cucu kami, suami kami, istri kami ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat kelimpahan. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, yang percaya kita angkat pujian, ku yakin Tuhan berkati. Saudara,